Seringkali kita bukannya bertanya, tapi kita langsung kasih tahu, Tuhan tolong dong kasih saya uang banyak gitu. Emang Tuhan pesuruh gitu kan? Halo, kembali lagi bersama saya Joshua Sutanto. Saya vlogging dari Australia nih ya. Jalan-jalan sore enak dingin. Tapi oke lah, sambil jalan-jalan kita lihat. Saya mau sharing hari ini tentang asking and telling. Nah, saya terakhir-terakhir lagi belajar tentang coaching ya, coaching lebih dalam, deep coaching. Sebenarnya coaching itu apa sih perbedaannya dengan yang lain, dan ini bisa dipakai banget untuk kita bisa lebih mengerti orang lain gitu ya. Kalau kita telling, kita ngasih tahu sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau ya. Ada tuh materi saya yang namanya maksa tanpa paksa. Itu bisa membuat orang jadi nggak suka sama kita ujung-ujungnya gitu kan. Sambil lihat pemandangan nih bagus nih. Terus juga kalau telling itu jadinya orang merasa kita paling benar gitu kan. Sebagai konsultan, sebagai pengajar, sebagai guru ya, saya udah berapa tahun terakhir ini, 5 tahun 6 tahun terakhir ini mengajar. Memang harus kadang-kadang telling ya, tapi it's good thing dan bagus kalau kita bisa namanya asking. Nah, termasuk juga dengan doa. Seringkali kalau kita doanya kita telling, kita kasih Tuhan, ya kan? Agama apapun Anda kalau berdoa, kita kan selalu biasanya minta. Maksudnya mintanya tuh bukan tanda tanya gitu, tapi tanda seru gitu. Tuhan tolongin saya dong gitu kan biasanya. Nah, kita ngomong ini dulu ya, sama Tuhan, sama sesama ya, sama pasangan gitu, yang kita setara ataupun sama yang di bawah kita. Seringkali kita bukannya bertanya, tapi kita langsung kasih tahu kan gitu. Nah, saya mau ajak di sini kita coba mulai bertanya. Coba contoh ya. Kalau ke Tuhan kita biasanya suka ngomongnya, Tuhan tolong dong kasih saya uang banyak gitu. Tuhan saya punya problem nih, tolong problem saya ini deh, habisin deh, tolongin deh gitu kan. Selalu kita ngomongnya begitu. Emang Tuhan pesuruh gitu kan. Saya jadi pikir-pikir, ya benar juga ya. Hari ini saya juga dapat message bagus banget bahwa kalau lagi kita doa itu, sembahyang atau apapun, sebenarnya harusnya kita meminta, kita nanya gitu. Kita don't tell God what to do, but ask God what to do. Maksudnya gue harus ngapain gitu. Nah, itu yang pertama buat ke Tuhan. Coba yuk kita mulai rubah. Jadi bukannya kita tanya lagi, bukannya kasih tahu ya, tapi kita bertanya, Tuhan saya mesti ngapain gitu. Saya lagi punya masalah nih, ini dan itu, saya mesti ngapain ya gitu kan. Nah, coba deh mulai gitu. Saya juga mau mulai, yuk kita mulai sama-sama. Saya juga baru ketemu ini dan saya mau sharing banget. Saya bukan orang paling suci dan paling keren sedunia. Kita sama-sama orang yang masih belajar, karena saya juga perlu banyak belajar gitu. Terus satu itu ya, ke Tuhan. Yang kedua, coba kita lihat. Yang kedua ke pasangan ya, atau ke orang yang mungkin kita bilang setara deh, ke temen, ke siapapun, teman, rekan bisnis, partner ya, pasangan apapun kan, partner ya, partner di bisnis, partner di keluarga, partner di sebelum married juga gitu. Biasanya kita telling juga tuh. Nah, coba kita ubah menjadi asking. Kita mau mengerti ya. Nah, ini yang saya mau bagikan, gimana cara menggunakan cara coaching style ini untuk bisa lebih mengerti orang lain. Empathic persuasion. Sebenarnya kita mau apa ya? Kita mau dia untuk ikutin apa kata kita kan. Sebenarnya maunya begitu kan. Tapi seringkali kita telling, jangan gini, jangan gitu. Gitu. Saya nggak suka ini, saya nggak suka itu. Ya boleh aja. Terserah kalian kalau misalnya nggak suka sama saya, jangan ikutin saya di sini. Yang ikutin saya di sini adalah untuk orang-orang yang introvert, untuk orang-orang yang udah capek ngasih tahu orang berkali-kali, baik tadi tuh ke Tuhan. Kok Tuhan doa saya nggak dijawab-jawab? Baik ke pasangan
baik ke customer maupun ke anak gitu, ke yang di bawah kita, anak atau anak buah ya kalau di kantor. So jadi caranya kita bertanya ya. Salah satu research mengatakan kalau kita bertanya itu mengeluarkan hormon-hormon tertentu ya, saya nggak hafal apa, tapi itu membuat otaknya jadi berpikir. Nah makanya kalau saya presentasi juga biasanya saya banyak pertanyaan supaya orang mikir. Waktu kita ngajarin orang juga biasanya mungkin ada banyak-banyak pertanyaan supaya orang lebih mikir gitu. Jadi apa sih, mesti nanya apa sih sekarang gitu pertanyaannya. Sekarang yang mesti ditanya apa? Tergantung apa yang mau kita sampaikan, yang mau kita sampaikan, dan yang tadi kita maunya dia tuh nurut ke kita gitu kan. Contoh ya, contoh ke customer deh, contoh ke customer. Ya kita maunya dia apa? Kita maunya dia beli ya. Tapi enak nggak langsung Pak beli Pak gitu, Bu beli Bu gitu. Ya ini salah satu tips juga yang bisa dipakai untuk closing the deal, untuk jualan. Kita nggak enak banget tuh kalau kita maksa begitu, gitu kan. Coba contoh, kalau buat customer harusnya berarti kita nanya apa? Ayo nanya apa? Nah gini, sebelum kita bertanya apa, ya kan mungkin kalian nanya nih, nanyanya apa, Kus gitu ya. Saya harus tanyanya gimana? Ada pertanyaan terbuka dan ada pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup itu seperti, kamu mau makan apel ya? Gitu. Kamu mau minum nggak gitu kan, ya ada nggak atau iya. Tapi pertanyaan udah tinggal pilih aja, opsinya ada, udah tinggal pilih. Nah ada juga yang pertanyaan terbuka. Kalau pertanyaan terbuka berarti boleh pertanyaan jawabannya apa saja. Misalnya gimana menurut kamu gitu kan. Nah tadi saya contohin misalnya untuk ke customer, berarti yang harus kita pertanyakan misalnya adalah apa yang kendala yang lagi Bapak hadapi sekarang gitu misalnya. Bisa macam-macam variasinya. Bisa kalau mau kita kerucutin sedikit ya, seputar kesehatan sekarang gimana kurang lebih Bapak Ibu gitu. Misalnya kalau yang mau dikerucutin ke kesehatan. Kalau dikerucutin ke bisnis, ya udah dikerucutin. Jadi di depannya kita kasih skopnya dulu. Misalnya Bapak punya karyawan berapa? Ya sekian. Kalau tentang karyawan biasanya masalahnya apa sih Pak? Biasanya begitu. Kalau memang mau ngomongin tentang seputar leadership dan karyawan misalnya. Ya apapun itu, kalau kayak dokter juga kan, kita datang ke dokter pasti dokternya nanya, ya apa yang bisa dibantu gitu, atau ya sakit apa gitu. Ya ini bisa juga dipraktekkan ke siapapun, ke anak atau anak buah. Misal kita mau bikin aturan tertentu, misalnya gini, mereka nggak nurut gitu kan, mereka nggak nurut, kita mau mereka nurut. Nah caranya bukan hanya disuruh-suruh, ya pokoknya kamu harus gini, pokoknya kalau nggak gini gitu kan. Biasanya kita gitu ya, langsung kasih sebuah mandat atau langsung aturan begitu. Nah saya mau ajak kita coba tanya dulu, posisikan kita di diri mereka gitu. Posisikan dulu kita di diri mereka. Kalau jadi anak atau anak buah, kira-kira demennya apa ya gitu kan. Kira-kira mungkin kenapa sih dia melakukan itu, kenapa sih dia nggak melakukan, mungkin kita bisa tanyanya begitu ya. Misalnya kita maunya dia datang on time ya, terus nggak taunya telat ya. Atau anak apa sih, misalnya apa deh, misalnya harus melakukan sesuatu berantakan, harusnya rapi tapi berantakan, misalnya begitu ya. Kita pakai contoh itu aja deh ya, itu biasanya terjadi. Itu kita tanya dulu dong, jangan langsung dimarahin gitu, tanya dulu kenapa sih ini berantakan, saya mau tahu. Nah gini, sebagai leader ya, saya memperkenalkan friend leadership style. Kalau friend leadership style bukan memaksakan begitu, tapi ya saya harusnya mau tahu. Banyak yang dari kita kan sering mengatakan malah saya nggak mau tahu, pokoknya nggak mau tahu, ini harus begini gitu kan ya. Nah itu yang mungkin agak susah, yang bisa dibuat jadi apa ya, jadi susah lah. Mereka kan kurang bisa jadi mengerti, karena maunya kita ya. Bisa ya, tunggu, harus pakai fear, harus pakai apa, tiap kali harus marah-marah gitu ya. Terus artinya marah boleh nggak? Boleh. Marah bukan berarti nggak boleh. Marah bisa dipakai tapi jangan keterusan. Kan kita juga nggak suka dong, nggak enak marah-marah terus. Tapi di mana saatnya memang kita harus tegas. Memang ada kesalahan besar ya harus marah ya. Oke, balik lagi. Jadi tadi kita bisa tanya dulu ya, kenapa itu terjadi. Nah,
saya mau tahu sih kenapa sih kamu berantakan gitu misalnya, kenapa sih nggak rapi, apa sih yang saya bisa bantu gitu. Tanya pertanyaan-pertanyaan yang kita bisa tanyakan, yaitu mulai dari saya dulu. Anda sebagai penjualnya untuk ke customer misalnya, ya, apa yang saya bisa bantu Pak gitu, harusnya kan begitu. Anda jadi konsultan bukan jadi sales. Ya, ada video saya yang lainnya tentang perbedaan sales dan konsultan, bisa lihat di situ. Atau ke pasangan atau ke anak buah ya, yang nggak melakukan apa yang harus dilakukan. Saya tadi on time, nggak on time, ya kita tanya dong kenapa sih nggak on time, biar dengerin dulu gitu. Ini udah mulai makanya kita mau ajarin di sini, saya mau bagikan prinsip-prinsip leadership dengan coaching style ya. Kenapa sih saya mau tahu sih kenapa kamu kok telat, atau kamu kok berantakan terus, atau nggak, kurang rapi nih gitu ya. Terus dia sebutin deh keluhan-keluhannya. Nanti kita bisa gali di situ ya. Nah itu saya akan bahas lebih dalam, lebih detail di video-video saya yang lainnya ya, temukan tentang bagaimana menggali. Tapi kurang lebih awalnya itu dulu deh, belajar tanya kenapa sih saya mau tahu. Jangan bilang nggak mau tahu, justru saya mau tahu kenapa. Contoh aja, ada anak-anak yang nakal ya, selalu berantakin selalu nggak pernah diberesin ya. Kita mesti tanya dulu ya, pertama dia tahu nggak harus diberesin gitu, aturannya tahu nggak, jangan-jangan juga nggak tahu gitu kan. Nah, itu yang bisa kita lakukan ya. So segitu dulu di bagian pertama ini. Udah mulai kedinginan ini saya. Dan kita belajar untuk bukan telling tapi asking, karena asking otak jadi berpikir. Ketika kita tanya dan kita tunggu, otak jadi lebih berpikir, dan kita bisa lebih membuat orang lebih mengikuti kita lebih mudah lagi dibanding kita harus teriak-teriak kemana-mana gitu ya. Oke, so komen di bawah, ikuti terus juga subscribe di YouTube saya, Instagram dan Facebook Coach Joshua Sutanto, untuk menemukan sharing-sharing saya tentang seputar leadership dan persuasion dan juga action. Dan komen juga di bawah pertanyaan-pertanyaan apa yang masih ada kalian yang mau tanyakan, nanti kita jawabin sama-sama ya. Juga Anda bisa join tribe kita di Expert Community, bisa tanya jawab dengan saya dan beberapa expert lainnya. Oke, see you.